Apakah Beethoven lebih baik dari Chuck Berry? Untuk memastikan bahwa kita memahami perbedaan-perbedaan antara ketiga cabang humanis, mari kita bandingkan beberapa pengalaman manusia. Pengalaman nomor 1. Seorang profesor musikologi duduk di gedung opera Wiener untuk mendengarkan pembukaan simfoni kelima Beethoven, Pa 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 Pam. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya semakin cepat, bulu di lehernya berdiri dan rasa dingin merambat ke bawah punggungnya. Pa 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 pam. Pengalaman nomor 2. Tahun 1965, sebuah mobil Mustang convertible melaju di Pacific Coast Highway dari San Francisco ke Los Angeles dengan kecepatan penuh. Si pengemudi muda yang maco memutarkan lagu Caberi dengan volume penuh. Go, go Johnny go. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak dari saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, bulu di lehernya berdiri dan rasa dingin merambat ke bawah di punggungnya. Go Johnny, go, go Johnny, go, go, go. Pengalaman nomor 3. Dun di tengah hutan tropis Kongo, seorang pemuru kecil berdiri terpaku. Dari desa dekat hutan itu, dia mendengar paduan suara gadis-gadis yang menyanyikan lagu inisiasi mereka, Yeh oh oh, Yeh oh eh. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darah dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, bulu di lehernya berdiri dan rasa dingin merambat turun di punggungnya. Yeh oh, ye oh oh, yeh oh eh. Pengalaman nomor 4. Malam bulan purnama penuh di puncak di suatu tempat di Rockies, Kanada. Seekor serigala berdiri di puncak bukit mendengarkan lolongan betina yang sedang berlari. Awo, awo. Saat gelombang suara menyentuh gendang telinganya, sinyal-sinyal bergerak via saraf auditori ke otak dan kelenjar adrenal membanjiri aliran darahnya dengan adrenalin. Detak jantungnya berakselerasi, napasnya makin cepat, rambut di lehernya berdiri dan rasa dingin menjalari punggungnya. Awo, awo. Mana dari keempat pengalaman ini yang paling berharga? Kaum liberal akan cenderung mengatakan bahwa pengalaman profesor musikologi, pengemudi muda dan pemburu Kongo sama berharganya dan semua harus dihargai setara. Setiap pengalaman manusia berkontribusi sesuatu yang unik dan memperkaya dunia dengan makna baru. Sebagian orang menyukai musik klasik, yang lain menyukai rock and roll, dan yang lain lagi menyukai nyanyian tradisional Afrika. Para mahasiswa musik harus mendapat paparan seluas mungkin tentang genre, dan pada akhirnya mereka bisa menuju toko iTunes, memencet nomor kartu kredit mereka, dan membeli manapun yang dia sukai. Keindahan ada pada telinga pendengar, dan pelanggan selalu benar. Namun serigala bukan manusia, sehingga pengalaman jauh kurang berharga. Itulah sebabnya kehidupan binatang liar kurang berharga ketimbang manusia, dan mengapa sangat boleh membunuh seekor serigala dalam rangka menyelamatkan manusia. Ketika semua dikatakan dan dijalankan, serigala tak punya hak suara dalam konteks keindahan apapun, juga tak punya kartu kredit. Pendekatan liberal ini terejawantahkan. Misalnya, dalam rekaman emas Voyager, pada 1977, orang Amerika meluncurkan pesawat ruang angkasa Voyager 1 untuk perjalanan ke luar angkasa. Saat ini,
pesawat tersebut telah meninggalkan sistem tata surya, menjadi benda buatan manusia pertama yang menyeberangi ruang antar bintang. Di samping peralatan saintifik super canggih, NASA menempatkan dalam pesawat itu sebuah rekaman emas dengan maksud memperkenalkan planet bumi kepada aliens penasaran yang mungkin bertemu dengan pesawat tersebut. Rekaman itu berisi informasi saintifik dan kultural tentang bumi dan penghuninya, sejumlah gambar dan suara, serta puluhan untayan musik dari seluruh dunia yang dianggap cukup adil mewakili sebagai sampling prestasi seni di bumi. Sampel musik mencampur tak beraturan lagu-lagu klasik, termasuk movement pembuka Simfoni ke-5 Beethoven, musik populer kontemporer termasuk Johnny B. Good karya Chuck Berry, dan musik tradisional dari seluruh dunia, termasuk sebuah lagu inisiasi gadis dan si kerdil Kongo. Meskipun rekaman itu juga berisi beberapa lolongan anjing, yang ini tidak dimasukkan dalam sampel musik, tetapi dimasukkan ke dalam bagian berbeda yang juga memasukkan suara-suara angin, hujan, dan ombak. Pesan kepada calon pendengar di Alpha Centauri adalah bahwa Beethoven, Chuck Berry, dan lagu inisiasi memiliki kedudukan yang sama, sedangkan lolongan anjing termasuk dalam kategori berbeda. Kaum sosialis mungkin setuju dengan kaum liberal bahwa pengalaman serigala kurang bernilai, namun sikap mereka terhadap ketiga pengalaman manusia pun akan cukup berbeda. Seorang penganut sejati sosialis akan menjelaskan bahwa nilai real dari musik tergantung tidak pada pengalaman pendengar individual, tetapi pada dampak yang dihasilkan pada pengalaman-pengalaman banyak orang lain dan pada masyarakat secara keseluruhan. Seperti dikatakan Mao, tidak ada yang namanya seni untuk seni. Seni yang berdiri di atas golongan, seni yang dilepaskan atau independen dari politik. Maka, ketika mengevaluasi pengalaman-pengalaman musik, kaum sosialis akan fokus misalnya pada fakta bahwa Beethoven menulis Simfoni ke-5 untuk audiensi kelas atas kulit putih Eropa, tepat ketika Eropa siap bertolak untuk menaklukkan Afrika. Simfoninya mencerminkan cita-cita pencerahan yang mengagungkan manusia kulit putih kelas atas dan menjustifikasi penaklukan Afrika sebagai tugas manusia kulit putih. Untuk rock and roll, orang sosialis akan mengatakan musik ini dipelopori oleh para musisi Afro-Amerika yang tertindas yang menarik ilham dari genre-genre seperti blues, jazz, dan musik gereja. Meskipun demikian, pada 1950-an dan 1960-an, rock and roll dibajak oleh arus utama kulit putih Amerika dan dikemas untuk melayani konsumerisme imperial Amerika dan kolonialisme. Rock and roll dikomersialkan dan dimanfaatkan oleh remaja-remaja kulit putih kelas atas dalam fantasi-fantasi pemberontakan kaum perjuis mungil. Chuck Berry sendiri bersumpah untuk mendikte raksasa kapitalis, meskipun mulanya dia bernyanyi tentang anak lelaki berwarna bernama Johnny B. Good di bawah tekanan stasiun-stasiun radio milik kulit putih. Berry mengubah dirinya menjadi anak lelaki country bernama Johnny B. Good. Sedangkan tentang gadis-gadis dan kerdil Kongo, lagu-lagu inisiasi mereka adalah bagian kekuatan struktural patriarkal yang mencuci otak lelaki dan perempuan untuk mematuhi gender yang menindas. Dan jika sebuah rekaman lagu inisiasi semacam itu bisa sampai ke pasar global, ia pasti hanya akan menjadi penguat fantasi-fantasi kolonial barat tentang Afrika secara umum, terutama perempuan Afrika. Jadi, mana musik yang terbaik? Simfoni ke-5 Beethoven, Johnny B. Good, atau lagu inisiasi kerdil? Haruskah pemerintah mendanai pembangunan gedung-gedung opera, tempat-tempat pertunjukan rock and roll, atau pameran warisan Afrika? Dan apa yang harus kita ajarkan kepada para mahasiswa musik di sekolah dan perguruan tinggi? Oke, jangan tanya saya, tanyalah komisaris budaya di partai. Kalau kaum liberal berjinjit di sekitar ladang rajau pembandingan kultural,
takut terpeleset kekeliruan politis dan kaum sosialis menyerahkannya kepada partai untuk mencari jalan yang benar di atas ladang rajau ini. Kaum humanis evolusioner dengan riang gembira langsung melompat ke dalam, meledakkan semua ranjau dan menikmati aniaya itu. Mereka mungkin mulai mengemukakan bahwa baik kaum liberal maupun sosialis menarik garis saling memusuhi dan tak punya kesulitan mengakui bahwa manusia memang superior dari serigala, dan karena itu musik manusia lebih bernilai kepada lolongan serigala. Namun manusia pun tak luput dari kekuatan evolusi. Sebagaimana manusia lebih unggul dari serigala, sebagian kultur manusia juga lebih maju dari manusia yang lain. Ada hierarki yang tegas pengalaman manusia, dan kita tidak boleh apatis dan kita tidak boleh apologetis terhadap itu. Taj Mahal lebih indah dari gubuk jerami. Dari karya Michelangelo lebih superior ketimbang patung tanah liat karya terbaru keponakan saya yang berusia 5 tahun. Dan Beethoven mengkomposisi musik jauh lebih bagus ketimbang Chuck Berry atau orang-orang kerdil Kongo. Begitulah sesungguhnya. Menurut kaum humanis evolusioner, siapapun yang berpendapat bahwa semua pengalaman manusia bernilai sama, dia pasti pengecut, kalau bukan bodoh. Kevulgaran dan kepengecutan semacam itu hanya akan menyebabkan pemerosotan dan kepunahan manusia, karena kemajuan manusia dihambat atas nama relativisme kultural atau kesejahteraan sosial. Jika kaum liberal atau sosialis hidup pada zaman batu, mereka mungkin hanya sedikit melihat rembulan dalam mural Lascaux dan Altamira, dan karena itu menekankan bahwa itu sama sekali tidak lebih unggul daripada coretan-coretan Neanderthal.